C.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, hati kami bersyukur kepadamu karena Engkau memanggil kami kepada pengharapan akan hidup kekal. Berilah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami agar kami mampu melawan nafsu duniawi kami, dan agar kami selalu mencari serta merindukan kehidupan surgawi. Kuatkanlah kami untuk melawan segala kuasa yang menghambat kami mendapat kebahagiaan yang daripadamu. Tambahkanlah iman, pengharapan, dan keteguhan hati kami, supaya kami menang sampai akhir hidup kami, melalui Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pengganti hukum Taurat di ibadah sore hari ini diambil dari surat Galatia 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Dengan kerendahan hati, mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan darinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu.
Kasihanilah kami ya Tuhan, janganlah mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan ajarilah kami akan kebenaran-Mu agar iman kami tetap teguh, bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengakuan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Orang Ibrani yang sudah dijual kepadamu, ia akan bekerja padamu selama 6 tahun. Kemudian engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan kamu lepaskan sebagai orang merdeka untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Kamu telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seperti yang diucapkan saudara kita seiman di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Oleh karena berkat dan sukacita yang Tuhan limpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi, kami boleh bersyukur
dan bersekutu di tempat ini ya Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau ya Allah yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Engkau yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini di minggu saat ini, minggu ke-9 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab 1 Petrus di pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-11 dan berakhir di ayat yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Shalom, Horas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita bersuka cita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena tepat pada hari ini, pada minggu ke-9 setelah Trinitatis saat ini, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus yang sering kita peringati dan tiap tahun kita rayakan sebagai peringatan akan kemerdekaan yang dirasakan oleh Republik Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan suatu kebetulan,
Topik minggu kita juga mengatakan bagaimana supaya seseorang itu berperilaku sebagai seorang yang merdeka. Artinya kemerdekaan itu bukan hanya sebuah hal yang dirayakan, bukan hanya sebuah hal yang disyukuri sebagai bentuk perayaan saja. Tetapi kemerdekaan itu saat ini diserukan oleh firman Tuhan harus menjadi karakter seorang Kristen yang sejati. Orang yang merdeka harus hidup secara merdeka. Orang yang merdeka harus menunjukkan bagaimana karakter, perilaku, sikap iman dari seorang yang merdeka. Yang dikasihi Tuhan, jemaat yang hadir saat ini, tentu kemerdekaan itu bukan hanya berbicara tentang bebas melakukan hal apapun, dapat melakukan suatu hal dengan sesuka hati, dapat melakukan sebuah hal dengan tidak mempertimbangkan lagi pikiran orang lain. Bukan demikian yang dikatakan merdeka. Merdeka yang dimaksudkan adalah seorang yang telah dibebaskan untuk melakukan sesuatu yang sepatutnya dilakukan. Bukan bebas melakukan sesuatu hal dengan mendasarkannya pada keinginan diri sendiri. Kemerdekaan adalah kebebasan yang terikat. Kebebasan melakukan beragam hal dengan terikat pada hukum dan aturan. Dan firman Tuhan juga demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Orang Kristen bukan hanya dimerdekakan sebagai negara yang merdeka, tetapi orang Kristen adalah seorang pribadi yang dimerdekakan dari kuasa dosa. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kemerdekaan yang dinikmati oleh negara kita, jika kita perbandingkan, bagaimana mungkin sebilah bambu dapat mengalahkan senjata yang jauh lebih canggih? Tentu itu semua adalah berkat pemberian dari Tuhan melalui perjuang orang-orang yang terdahulu. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen tidak akan mungkin dapat merdeka dari dosanya jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu jika kita mendengar istilah merdeka, kita merindukan sikap orang lain yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang ikut serta dalam kemerdekaan itu. Jika saya bertanya kepada kita jemaat Tuhan, apakah kita sudah merdeka sebagai orang Kristen di negara kita ini? Mungkin di satu sisi kita beranggapan sudah, di satu sisi lain kita beranggapan belum. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berfokus kepada bagaimana sikap orang lain, bukan berfokus kepada bagaimana sikap orang lain terhadap orang Kristen di negara kita ini, bukan tentang bagaimana respon orang lain terhadap kita sebagai umat Kristen, tetapi kemerdekaan yang dimaksudkan saat ini, bagaimana kita sendiri. Apakah kita sudah menunjukkan kita adalah orang yang merdeka? Atau sebaliknya, kita seakan menjadi seorang yang menjajah sesama kita? Bukan suatu perkara yang baru lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen dibenci, orang Kristen dikejar untuk dihukum dan dibunuh, orang Kristen dibakar hidup-hidup, bukan lagi perkara yang baru kita dengar. Ternyata jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa demikian, bahkan peristiwa yang lebih pedih dari hal itu, sudah terjadi dalam sejarah Alkitab. Dan Alkitab kita ini sudah mencatatkan hal itu, bahwa hal itu sudah terjadi di masa lampau, dan hal itu akan terjadi di masa depan. Suatu hal yang sudah dinubuatkan secara tertulis. Pada zaman Kaisar Nero, pada ketika penulisan surat Petrus yang pertama ini, orang Kristen ditangkap, diikat, dibakar, dan dijadikan sebagai lampu penerang. Kekejaman yang sudah terjadi dari zaman dahulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini ingin mengatakan, jika kita orang Kristen, berperilakulah sebagai orang yang merdeka. Janganlah menjadi orang yang menindas orang lain.
Jika kemerdekaan kita nikmati saat ini, nikmatilah kemerdekaan itu dengan menjadi pelaku kemerdekaan. Artinya, menjaga kemerdekaan itu sebagai karakter iman kita. Ketika penganiayaan itu terjadi kepada jemaat Kristen di zaman Petrus, Petrus menyerukan kepada mereka. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan 17 firman Tuhan khotbah kita. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhi diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Orang Batak terkenal sebagai perantau di tanah Jawa. Mungkin saat ini kita tidak lagi melihat dengan mata kepala kita sendiri orang Batak yang diintimidasi oleh karena keberagaman, orang Batak yang dikejar bahkan dihukum secara sosial oleh karena latar belakangnya yang berbeda dengan tanah Pasundan. Tapi yang ingin saya katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita bayangkan tahun 60 Masehi, 1000 tahun lebih dari tahun ini, Rasul Petrus sudah mengatakan, kamu adalah perantau di tempat kediamanmu. Maka jika kita sebagai seorang perantau, berlakulah baik kepada orang lain. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, penganiayaan, kecaman, ataupun intimidasi yang diterima oleh jemaat Tuhan bukanlah menjadi alasan bagi jemaat Tuhan membalaskan intimidasi ataupun penganiayaan itu. Sebaliknya, jemaat Tuhan yang menerima penganiayaan itu diminta harus melakukan perbuatan baik. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Penganiayaan dibalik dengan sukacita. Intimidasi dibalas dengan kasih. Bahkan kepicikan dan kelicikan dikatakan oleh firman Tuhan harus dibalas dengan menyayangi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini tentu bukan hal yang gampang atau mudah dilakukan. Hanya orang yang merdeka yang dapat melakukan itu. Orang yang merdeka adalah orang yang sudah merasakan pahitnya penjajahan. Orang yang merdeka adalah orang yang merasakan bagaimana pedihnya sebagai budak dan diberkati melalui kebebasan. Artinya, orang yang merasakan sakit tidak akan menyakiti orang lain. Orang yang merasakan diintimidasi dan menyadari bahwa intimidasi itu bukanlah hal yang menyenangkan, tidak akan pernah mengintimidasi orang lain. Orang yang merasakan sakitnya atau pedihnya, dilecehkan atau bahkan dibuang dari sebuah perkumpulan, tidak akan melakukan hal itu kepada orang lain. Itulah karakter seorang yang merdeka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan yang sampai kepada kita saat ini, ada beberapa poin penting yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita tepat pada hari kemerdekaan ini. Bagaimana supaya kita sebagai orang Kristen yang meskipun harus menghadapi berbagai kecaman dan kesulitan, harus menjadi pelaku kemerdekaan, harus membuat orang lain melihat bahwa kemerdekaan itu ada dalam diri orang Kristen. Hal yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebebasan dalam Kristus tidak sama dengan kebebasan duniawi. Kebebasan sebagai orang Kristen tidak sama dengan kebebasan secara duniawi. Mungkin secara duniawi kita bebas, mau menyakiti siapapun kita bebas. Mau menduakan ataupun mendukakan hati orang lain kita bebas dari duniawi. Mau menjadi orang jahat sekalipun kita bebas secara duniawi. Mau mengintimidasi atau menjadi penjajah bagi orang lain kita bebas secara duniawi. Atau bahkan hawa nafsu kita membawa kita untuk melakukan kebajikan itu, menjadi penjajah bagi orang lain, itu bebas secara duniawi. Tapi sebagai orang Kristen, kebebasan dalam Kristus tidak sama dengan kebebasan dunia ini. Kebebasan dalam Kristus adalah kebebasan kemerdekaan dari dosa. Artinya seorang yang telah diselamatkan oleh Kristus tidak lagi dihambakan oleh dosa. Tidak lagi menjadikan dosa itu sebagai tuan dalam hidupnya.
orang yang merdeka di dalam Kristus, orang yang dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adalah orang yang tidak lagi terikat dengan keinginan hawa nafsu, adalah orang yang tidak lagi dihambakan oleh duka cita. Orang yang dimerdekakan Kristus dibebaskan dari duka cita, dibebaskan dari sakit hati, dibebaskan dari dendam dan juga dosa yang mengikat dirinya selama ini. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita merdeka secara negara, kita merdeka secara iman. Tidak ada lagi yang menjadikan kita budak atau hamba di dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menghidupi kemerdekaan itu? Secara tidak sadar Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerap kali di tengah keluarga kita sudah dijajah oleh sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Di dalam keluarga, di mana ada orang tua dan anak, di mana ada kerabat yang saling mengasihi, secara tidak kita sadari, kita dijajah oleh sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yang tidak pernah lepas dari kita. Hal yang paling sederhana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang ada di hadapan kita saat ini, setiap orang dijajah olehnya. Tidak ada lagi komunikasi di tengah keluarga. Yang ada komunikasi dengan HP masing-masing. Dahulu orang beranggapan telepon adalah sesuatu teknologi yang mendekatkan yang jauh. Tapi jika kita perhatikan secara teliti saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah sebaliknya saat ini teknologi yang ada di hadapan kita justru menjauhkan yang dekat? Orang dapat duduk bersampingan, tetapi tidak terjalin komunikasi ataupun hubungan sosial. Orang dapat duduk bersampingan di tengah gereja, tetapi tidak ditemukan lagi bagaimana komunikasi yang saling mengasihi. Yang ditemukan adalah gosip yang menjelek-jelekkan sesamanya yang ada di sampingnya. Sangat miris jika dipertimbangkan dengan teliti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak jarang terjadi sesama kita yang ada di samping kita saat ini, tapi saya yakin dan percaya itu tidak ada di sini. Amin. Kerap kali terjadi di sebuah persekutuan. Mereka duduk bersama. Si A dan si B hanya terpaut jarak sekitar 1 meter. Tetapi si A menggosipi si B kepada orang lain yang berada di luar kota. Atau sebaliknya, si B menjelek-jelekkan si A kepada temannya yang tidak hadir saat itu. Jika kita telusuri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita yang memanfaatkan teknologi atau teknologi yang menjajah kasih persaudaraan kita? Di tengah keluarga sudah sangat jarang ditemukan orang tua bercerita tentang firman Tuhan kepada anak-anaknya. Sebaliknya, sangat sering ditemukan anak-anak bercerita tentang hal-hal yang sedang viral saat ini di HP-nya kepada orang tuanya. Yang saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini, kebebasan dalam Kristus tidak sama dengan kebebasan duniawi. Orang yang bebas di dalam Kristus adalah orang yang dibebaskan dari keterikatan dosa. Orang yang dibebaskan dari kebiasaan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Orang yang dibebaskan dari hubungan-hubungan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu berbeda dengan kebebasan yang kadang disukai oleh diri kita ini. Itu sebabnya dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tubuh lemah, tetapi roh Tuhan dapat menguatkan kita. Artinya, sebagai seorang yang merdeka, marilah kita hidupi kebebasan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan dari ikatan dosa, kemerdekaan dari mengintimidasi orang lain, kemerdekaan dari menjelek-jelekkan atau menghina orang lain, kebebasan daripada merendahkan orang lain. Itulah kemerdekaan yang dimaksudkan firman Tuhan ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dengan perbuatan baik sebagai saksi iman. Perbuatan baik adalah hal yang dapat dilihat secara gamblang oleh mata kepala kita sendiri. Dan inilah yang diminta oleh firman Tuhan. Orang yang merdeka
akan melakukan hal baik dalam hidupnya. Jika epistel kita mengatakan orang yang sudah berjanji kepada Allah akan membebaskan setiap budak pada tahun ke-7 dengan perjanjian, menunjukkan itulah keselamatan bagi budak-budak itu. Kerap kali terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lupa bahwa dahulu kita juga budak dari dosa. Bahwa dahulu kita juga orang-orang yang kesulitan dan kesusahan dalam suatu hal. Kita kerap kali lupa ada orang lain yang melepaskan kita dari kesulitan itu. Ada orang lain yang menghiburkan hati kita ketika kita menghadapi duka cita. Ada orang lain yang membawa kita lepas dari masalah kita. Artinya di sana Bapak Ibu, dahulu kita adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang diperbudak oleh kesulitan, orang-orang yang diperhamba oleh dosa, dan ada orang lain yang membantu kita lepas dari itu. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah saat ini kita sudah menjadi pelaku kebebasan itu bagi orang lain? Atau sebaliknya, kita justru menjauhkan orang itu dari kebebasan? Kita justru menambah duka cita dan kesulitan orang lain. Jika kita bertanya kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apakah kehadiran kita di dalam persekutuan sudah menjadi jalan keluar bagi orang lain? Apakah kehadiran kita dirindukan sebagai pembebas dan pemberi jalan keluar bagi orang lain? Atau coba kita tanya pada diri kita sendiri, apakah saya menjadi batu sandungan kepada orang lain? Apakah saya menjadi pembawa masalah dalam kehidupan orang lain? Apakah saya menjadi penghambat dari kesuksesan orang lain? Apakah saya menjadi seseorang yang merendahkan orang lain? Seorang yang merdeka, seorang yang dibebaskan di dalam keberimanannya, haruslah hidup dengan perbuatan yang baik. Supaya setiap orang yang melihat perbuatan baik kita dengan tegas mengatakan, kita benar orang-orang yang merdeka, kita benar orang-orang yang dibebaskan, dan setiap orang akan memuji memuliakan nama Tuhan yang telah membebaskan kita dan orang lain. Lalu yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ingin kita sambut dari firman Tuhan ini, menggunakan kebebasan untuk melayani Tuhan dan sesama. Menggunakan kebebasan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Pelayan adalah orang yang merendahkan posisinya dibandingkan orang lain. Bahkan di dalam beberapa profesi yang mungkin sering kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang pelayan akan tunduk kepada tuannya. Seorang pelayan adalah orang yang menghambakan dirinya kepada tuannya. Dan kata pelayan adalah kata yang kita bawa langsung ke dalam sebuah persekutuan di gereja. Melayani Tuhan artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tuannya sendiri. Artinya seorang pelayan hanya memiliki satu tuan dan tidak menuankan tuan yang lain. Jika kita mengatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah pelayan Tuhan, mari kita klarifikasi, apakah benar kita sudah menjadi pelayan Tuhan? Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita satu-satunya? Melakukan pelayanan dengan menyenangkan hati Tuhan sebagai prioritas utama pelayanan? Atau sebaliknya, kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan untuk diri kita sendiri? Apakah kita melayani Tuhan atau melayani diri kita sendiri? Kesulitan dalam pelayanan adalah hal yang lumrah ditemui. Tapi apa yang menjadi prioritas kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah kesenangan hati kita atau kesenangan hati Tuhan? Jemaat Tuhan semuanya adalah pelayan Tuhan. Jemaat Tuhan adalah hamba Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan adalah hamba bagi Tuhan, bukan hamba bagi dunia ini. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak peduli bagaimana respon orang lain terhadapmu, tidak peduli bagaimana orang lain mengintimidasi kepercayaan ataupun keyakinanmu, tidak peduli bagaimana orang lain tidak membiarkan agamamu beribadah dengan benar dan baik. Itu bukan persoalan yang kita hadapi. Itu adalah persoalan yang harus kita lewatkan. Persoalan yang harus kita hadapi dan harus kita kaji dengan benar adalah, apakah kita sudah benar menjadi pelayan Tuhan?
Seorang hamba akan menghambakan dirinya dengan tidak melihat situasi dan kondisi apapun. Maupun itu ada Tuhan yang memberikan tawaran-tawaran yang lain, maupun itu ada Tuhan yang seakan menghina Tuhan kita. Jika kita adalah hamba bagi Tuhan, Tuhan yang adalah Tuhan kita, satu-satunya tempat kita menghambakan diri kita. Maka kesulitan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak menjadi alasan bagi kita untuk menjauh dari Tuhan. Karena kita adalah orang yang bebas, dan kita beroleh kebebasan itu hanya karena kasih Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya oleh karena keperkasaan dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya oleh harta yang ia miliki. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya oleh karena persaudaraannya ataupun keluarga yang ia miliki di dunia ini. Semua orang adalah berdosa. Semua orang adalah hamba dosa. Semua orang dahulu adalah budak dosa. Dan hanya satu jalan yang membebaskannya dari dosa. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka menurut firman Tuhan kita saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah di hari kemerdekaan ini, bukan hanya merdeka ataupun bebas mengemukakan pendapat, bukan hanya bebas melakukan apapun sesuka hati kita, tetapi seorang yang merdeka, marilah kita melakukan kebebasan itu dengan keterikatan. Bebas melakukan yang menjadi keharusan kita lakukan dengan terikat kepada kasih dan kebenaran Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini hidup di dalam hidup kita. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini membuahkan perilaku yang merdeka dan terikat kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami perdengarkan di tengah persekutuan kami ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami pahami, kami mengerti, dan oleh karena urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami mampu melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Firman-Mu ya Tuhan yang menyerukan kepada kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi pelaku kemerdekaan di kehidupan kami. Orang-orang yang menghidupi kemerdekaan. Kemerdekaan di dalam Kristus. Melakukan setiap hal yang menjadi keharusan dan kewajiban kami. Melakukan setiap hal yang sesuai dengan kehendak-Mu, tetapi terikat pada kebenaran firman Tuhan. Biarlah oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan menuntun dan membimbing kami setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kami menyadari ya Tuhan, dahulu kami adalah hamba dan budak dosa. Dahulu kami adalah hamba dan budak kesulitan dunia ini. Dahulu kami adalah hamba dan budak dari setiap penderitaan,
dan juga masalah yang ada di dalam hidup kami. Kerap kali kami ya Tuhan memandang tidak ada jalan keluar dalam hidup kami. Namun kini kami yakin dan percaya Engkau ya Tuhan yang membebaskan kami dari semua ikatan dunia ini, yang membebaskan kami dari setiap duka cita bahkan juga kesulitan dari hidup kami. Kami tidak lagi menjadi hamba ataupun budak bagi dosa. Namun saat ini kami menjadi pelayan dan hamba bagi Tuhan. Tuhanlah yang menjadi Tuhan bagi hidup kami, dan sukacita kami melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Bimbing kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran di dalam hidup kami. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.
Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul di gerejamu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan namamu. Tuhan, berkatlah seluruh jemaatmu yang hadir pada saat ini. Berilah kepada kami kesehatan agar kami bisa berkumpul untuk memuji Engkau di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan, kami juga berdoa, berkatilah hamba-Mu, Amang calon pendeta Bapak Amang Joshua Manurung, yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu hari ini. Berilah kesehatan kepada beliau, agar senantiasa sehat selalu dan terus melayani kami. Berkati juga Tuhan para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini, Sintua, song leader, multimedia, pemusik. Engkau berikan kesehatan kepada kami, agar kami selalu setia melayani Engkau. Tuhan, juga kami berdoa buat saudara kami yang saat ini belum bisa hadir bersama kami, terutama saudara kami yang sakit atau pemulihan. Nyonya Inang Sintua Boru Simbolon, Otname di Rumah Sakit Hermina, Amang D. Siregar Boru Sihombing dalam pemulihan, Nyonya El Nenggolan Burpurba dalam pemulihan. Berilah kesembuhan buat beliau. Berkati makanan dan minuman, berkati para medis dan dokter, agar mereka sungguh-sungguh setia merawat mereka. Bagi saudara kami yang malas, ketuklah hati dan jiwanya, agar terbuka hatinya untuk datang memuji dan memuliakan namamu. Bagi saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, kuatkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah hingga kuliah. Berikan pengetahuan dan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka, menuntut ilmu, serta untuk meraih cita-cita mereka inginkan. Bagi saudara kami yang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan pengetahuannya. Bagi saudara kami yang belum menemukan pasangan hidup, berikanlah jodoh yang terbaik bagi mereka, agar mereka dapat membangun satu rumah tangga yang berbahagia dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini, yang saat ini kami merayakan hari kemerdekaan. Berkatilah negara kami ini, agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Jauhkanlah bencana alam dari negara kami ini. Engkau berkati para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai desa. Berkatilah berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, dan Kepala Desa, untuk memimpin dan melayani rakyat kami dengan tulus. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk semua kegiatan-kegiatan gerejamu ini, sermon parhalado, sermon sekolah minggu, penelahan Alkitab, Pes Naomi, Pes Sion, Pes Glory, lembaga lansia, PPR, PA, PNBB, dan belajar katekisasi Sidi. Biarlah Tuhan yang campur tangan di semua kegiatan ini, biar berjalan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pertengahan sektor 3 di rumah Manulang Boru Marbun, di sektor 5 di rumah RB Seragi
Sintua Jeboru Siburian, sektor 678 di rumah Nyonya O Sihombing Boru Papahan. Berkatilah semua pertanian ini biar berjalan dengan baik, dan bagi jemaat yang berdomisili di sektor ini, ketuklah hati mereka biar mereka bisa mengikutinya. Tuhan, sebentar kami mau pulang dari gerejamu yang kudus ini, tuntun dan lindungilah kami di perjalanan menuju rumah kami masing-masing. Jauhkan kami dari mara bahaya, biar kami tiba di tempat kami masing-masing selamat, tidak kurang apapun. Begitu juga dengan gerejamu yang kudus ini, kami serahkan ke tanganmu, biar engkau yang menjaganya melalui sapam atau security gereja ini. Terimalah doa dan permohonan kami ini di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini
dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.